Sesungguhnya jika Allah mencintai satu keluarga, tentu dicintai oleh Allah ini bukan hal yang ringan ya, sesuatu yang berat. Kalau kita dicintai oleh satu sosok manusia yang kita memang harapkan cintanya, kalau kemudian dia mencintai kita bagaimana bahagianya. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, Rabbul Izza wal Jalal, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan maha kebesaran, itu mencintai kita, pemilik alam semesta ini, tentu satu karunia yang sangat besar. Dikatakan Nabi SAW, kalau Allah mencintai satu keluarga, maka Allah akan menganugerahkan atau memberikan, menanamkan dalam diri mereka pergaulan yang baik. Saya sudah bilang tadi terjemahan letterlet rifq dalam bahasa Arab, kalau yang pegang bukunya itu adalah kelemah lembutan ya. Di sini diterjemahkan pergaulan yang baik. Lebih luas lagi sebenarnya maknanya pergaulan yang baik. Tapi yang jelas ini adalah satu hal yang positif. Satu hal yang positif. Artinya, kata penulis di halaman 78-nya, lembaran sebelahnya, masing-masing mempergauli yang lain dengan baik. Suami pada istri, istri pada suami, ya, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Dan tentunya satu hal yang bijaksana dan adil adalah kalau kita mau berharap pasangan kita berbuat baik, kita harus mulai dulu. Kalau kita berharap anak kita santun dan sopan, kita juga harus memulai dulu. Menghayal kita kalau seandainya kita berharap orang lain bermuamalah yang baik sementara kita sendiri tidak seperti itu. Gak mungkin. Senyum akan mendatangkan senyum. Tutur kata yang santun akan menjawab juga dengan santun. Tapi kalau yang ada adalah memancing emosi, sengaja membuat keonaran, tanda kutip di sini keonarannya adalah sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, dilarang tetap dilakukan atau hal-hal yang tidak disukai, maka ini akan sulit mendatangkan kelemah lembutan dari pasangan kita. Orang kalau memukul, maka jawabannya juga pukul. Orang tutur kata kasar, maka jawabannya juga jadi kasar, gitu ya. Bahkan ada umumnya manusia itu mirip seperti cermin. Kalau cermin itu sudah retak, susah sekali untuk diperbaikin. Ya. Walaupun kita tambal-tambal, tetap saja dia ada retakannya. Nah itu umumnya terjadi pada sebagian manusia, gitu ya. Jadi kita jangan melakukan dulu keonaran, lalu kita minta maaf, dan kita pikir minta maaf itu akan bisa memperbaiki semuanya. Itu tidak semudah itu. Jadi kita harus lebih baik jangan melakukannya, supaya tidak butuh minta maaf, gitu kan? Kita harus hati-hati dalam masalah ini. Karena untuk memperbaiki dan meraih hati orang itu tidak mudah. Makanya kalau kita sudah meraihnya, maka kita menjaga baik-baik. Nanti akan kita dengarkan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW bahkan menjawab perbuatan buruk orang dengan tetap kelemah lembutan. Sehingga rival beliau tidak pernah menemukan ada celah untuk mencari kesalahan Nabi. Nanti kita kasih contoh bagaimana Nabi SAW pernah ditagi oleh seseorang dengan cara dicekik lehernya. Kasar sekali, tapi Nabi SAW tetap jawab dengan kelemah lembutan. Sehingga orang itu dinilai buruk oleh orang lain, sementara Nabi dinilai baik. Dan ternyata ini juga menjadi salah satu metode dakwah. Karena orang yang telah berbuat kasar akan merasa malu, ya, karena kita tidak meresponnya, gitu ya, atau kita tidak melakukan hal yang sama. Itu diantara contoh-contoh nabawiyah atau contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya di sini dikatakan oleh penulis di halaman 78, artinya masing-masing mempergauli yang lain dengan cara yang baik. Tadi sempat saya singgung dengan meminta maaf misalnya, itu masih oke. Tapi permasalahannya mana lebih baik? Kita menjaga agar tidak terjadi sesuatu, lalu kemudian kita tidak butuh minta maaf, atau kita lakukan baru kita minta maaf. Ibaratnya begini, kalau rumah, mana lebih baik? Kita menjaga kebersihannya dan kerapiannya, sehingga kita tidak butuh secara khusus, misalnya kalau ada tamu datang baru kita repot-repot untuk merapikan, sehingga kita memang menjadikan itu sebagai tradisi kita, kebiasaan rumah itu bersih, rapi, segala macam, kita nikmatin itu. Jadikan sebagai sebuah pola, mana lebih baik itu, atau nanti kita sudahlah, nggak ada tamu, nggak ada suami, ya, tidak ada masalah, kita berantakan aja dulu, nanti gampang baru rapi-rapi. Terus tiba-tiba ada kedatangan tamu, tiba-tiba kedatangan suami, tiba-tiba kedatangan orang tua misalnya, lalu kita repot untuk merapikan, sehingga kita tidak bisa maksimal. Tentu saja yang pertama jauh lebih baik. Nah itu ibaratnya sama. Kita lebih baik hati-hati sekali. Kata para ulama, tutur kata itu sebelum diucapkan, maka masih milik kita. Walaupun kita pegel misalnya. Tapi sebelum kita ucapkan, maka masih milik kita. Tapi kapan sudah diucapkan, sudah keluar, sudah milik umum. Milik orang lain, ya. Dia seperti bola liar.
Makanya Nabi SAW menjadikan diam itu bagian daripada tanda-tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia cuma ucapkan yang baik. Dia pilih benar-benar kosakata yang dia mau ucapkan supaya jangan menyinggung orang, jangan juga salah. Apalagi sampai kasar gitu ya. Atau dia diam saja. Makna diam sini walaupun dia pegel, walaupun dia benci sama orang itu, tapi dia kontrol lisannya. Dia tidak ucapkan. Karena itu satu senjata yang orang tidak sadari. Dengan diamnya kita, musuh kita akan kehabisan bahan untuk menyerang kita. Makanya sebagian salaf dicontohkan seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah pakai jubah baru. Jalan di jalan dengan beberapa muridnya, tiba-tiba ada satu orang lewat tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba caci maki dia. Mentang-mentang kamu sepupu Rasulullah, mentang-mentang kamu begini, dipancing emosinya. Abdullah bin Abbas berhenti, lalu mendengarkan orang itu. Tapi tidak dibalas. Dibiarkan aja. Seperti Abdullah bin Umar berdiri di posisi orang yang sedang salah gitu ya. Dibiarkan orang itu bicara. Karena tidak dibalas, akhirnya orang itu kehabisan tutur kata. Abdullah bin Abbas menangkap, orang ini rupanya merasa iri dengan baju barunya. Maka beliau setelah orang itu selesai karena tidak direspon, sudah kehabisan kosakata, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah Anda sudah selesai? Orang itu terdiam, malu gitu. Lalu Abdullah bin Abbas membuka jubah barunya. Jadi ada baju gamis yang beliau pakai, lalu dilapis lagi dengan jubah baru itu. Beliau mengatakan, beliau buka gamis tersebut dan jubah itu lalu mengatakan, ambillah ini sebagai hadiah. Lalu dia bilang pada murid-muridnya, sampaikan alamat kita kepada orang ini, kalau dia butuh bantuan biar dia datang. Subhanallah, setelah itu orang tersebut menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah akhlak para salaf. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi mereka membalas keburukan orang lain justru dengan tetap mempertahankan komitmen dengan akhlak yang baiknya.